Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan menghitung fungsi partisi klasik. Jadi kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kita sudah mendefinisikan entropi secara termodinamika dan secara statistik. Kemudian mendefinisikan fungsi partisi untuk asumsi Maxwell-Boltzmann, yaitu Z sama dengan sigma GS eksponensial minus ES per KT. Nah, fungsi partisi ini merupakan jembatan yang dapat menghubungkan antara besaran statistik dengan besaran termodinamika. Kenapa kita harus menghubungkan besaran statistik dalam termodinamika? Ya, karena besaran statistik itu tidak dapat diukur secara langsung, dan yang dapat diukur secara langsung adalah besaran termodinamika. Nah, besaran yang sudah diungkapkan dalam fungsi partisi itu ada besaran entropi, ya, E sama dengan E per T Kn ln Z per N plus Kn, kemudian energi, ini sudah kita ungkapkan dalam fungsi partisi, E sama dengan NKT kuadrat D per dt ln Z, energi bebas Helmholtz, F sama dengan minus KT ln Z pangkat N per N faktorial, dan kapasitas panas MK sama dengan sekian. Nah, sekarang kita akan membawa fungsi partisi klasik yang dalam bentuk sigma itu ke dalam bentuk integral atau kontinu. Jadi fungsi partisi itu bisa kita dapat tuliskan dalam bentuk jumlahan S atau bisa kita ganti dengan integral, ya. Jadi caranya dengan mengganti GS dengan GEDE, sehingga kita bisa tuliskan Z itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial E min KT minus E per KT GEDE. Kemudian kalau kita ingin, tadi kan tujuan kita mau menghitung fungsi partisi, ya, fungsi partisi klasik. Nah, ini kita ganti dalam bentuk integral sehingga kita dapatkan persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini bisa kita evaluasi dengan menggunakan integral fungsi gamma. Jadi kalau kita memasukkan nilai GEDE yang sudah kita pelajari di bab 1, GEDE itu sama dengan untuk yang asumsi Maxwell-Boltzmann BV 2pi 2m pangkat 3 per 2 E pangkat setengah DE. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan 2, maka kita dapatkan Z itu sama dengan BV 2pi MP pangkat 3 per 2. Ini bisa dikeluarkan dari integral karena integralnya itu terhadap variabel E. Jadi yang ada di integral itu eksponensial minus E per KT E pangkat setengah DE. Nah, penyelesaian persamaan 4 ini bisa kita gunakan fungsi gamma dengan memisalkan, ya. Jadi mungkin dari beberapa pertemuan yang sudah kita bahas kemarin, kita bisa tahu kapan kita harus menggunakan integral fungsi gamma, kapan kita harus menggunakan integral fungsi Gaussian, gitu ya, karena kan sudah mulai familiar dengan bentuk-bentuk seperti ini. Jadi ini yang kita misalkan adalah yang ada di argumen eksponensial. Jadi X itu sama dengan E per KT. Ini kan sama-sama ada minus, ya. Jadi X sama dengan E per KT. Kemudian E-nya sendiri itu berarti X KT. Nah, ini kalau kita turunkan DE itu sama dengan KT DX. Kemudian kalau kita substitusikan ke dalam bentuk integral ini, jadi E pangkat setengah itu kita ganti dengan X KT pangkat setengah. E pangkat minus E per KT itu berarti kita ganti dengan E pangkat minus X. Kemudian DE-nya kita ganti dengan KT DX. Nah, ini yang KT-nya, ini kan KT pangkat setengah, ini KT pangkat 1. Berarti kalau ditambahkan menjadi KT pangkat 3 per 2. Kemudian di sini ada X pangkat setengah, ya. Di sini ada X pangkat setengah. Kemudian ini berarti kita bisa masukkan ke dalam integral, KT-nya bisa kita keluarkan, berarti integral 0 sampai tak hingga X pangkat setengah E min X dx. Nah, ini kita samakan, ya, kita analogikan dengan integral fungsi gamma. Berarti di sini sudah sama persis bentuknya dengan T min 1 itu sama dengan setengah, ya, maka T-nya itu sama dengan 3 per 2. Jadi nilai gamma 3 per 2 itu sama dengan setengah gamma setengah. Gamma setengah adalah akar pi. Jadi hasil integral ini adalah akar pi per 2. Nah, kalau kita masukkan hasilnya seperti ini. Jadi hasil integral ini bisa kita substitusikan kembali ke persamaan 4, ya, sehingga kita dapatkan
fungsi partisi klasik itu sama dengan BV 2pi 2M pangkat 3 per 2 KT pangkat 3 per 2 akar pi per 2. Atau ini bisa kita coret-coret ya. Di sini kan ada 2, ini ada 2 dicoret. Kemudian di sini pi-nya ada pangkat 1, ini pi-nya pangkat setengah, berarti pi-nya pangkat 3 per 2. Berarti ini kita bisa masukkan. Jadi kita punya BV 2M pi KT pangkat 3 per 2. Kita dapatkan persamaan 6. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi partisi klasik ya, sekarang kita menghitung energi gas klasik. Jadi kan energi yang sudah kita definisikan dalam bentuk fungsi partisi itu NKT kuadrat D per DT ln Z. Kemudian kalau semisal kita masukkan nilai Z-nya, tadi kan sudah kita hitung ya, nilai Z-nya ini adalah BV 2M pi KT pangkat 3 per 2. Nah, ini kita turunkan terhadap T. Nah, kalau kita turunkan terhadap T, ya di sini kan ln T pangkat 3 per 2. Ini kita punya D per DT ln BV 2pi MK pangkat 3 per 2 ditambah D per DT ln T pangkat 3 per 2. Jadi ini kan ln perkalian ya yang ada di sini ya. Jadi ln perkalian ini bisa kita bagi menjadi ln BV dikalikan dengan 2pi MKT pangkat 3 per 2 ditambah dengan ln T pangkat 3 per 2. Jadi kalau yang ini kan tidak mengandung variabel T sama sekali, sehingga kalau semisal diturunkan terhadap T hasilnya 0. Sedangkan yang ini kalau kita turunkan terhadap T ya, ini kan 3 per 2 bisa ini ya, bisa pindah ke depan ya. 3 per 2 bisa pindah ke depan, kemudian turunan dari ln T itu adalah seper T. Jadi kita punya NKT kuadrat 3 per 2 per T. Nah, ini T-nya di sini ada pangkat 2, di sini ada pangkat 1, ceret-ceret. Berarti kita punya E-nya sama dengan 3 per 2 NKT. Nah, berdasarkan persamaan 8, ini kita peroleh hasil perhitungan gas klasik menggunakan fungsi partisi E sama dengan 3 per 2 NKT. Hasil ini kan sama persis ya. Jadi hasil persamaan 9 ini E sama dengan 3 per 2 NKT itu sama persis yang diperoleh kalau kita menggunakan prinsip ekipartisi energi ya. Atau gas, karena kan di sini kan gas mempunyai 3 komponen momentum. Sehingga derajat kebebasannya, jadi kan ada Px kuadrat. Jadi kan energi kinetik itu kan Px kuadrat seper 2M ya dikalikan Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah Pz kuadrat. Jadi kan energi kinetik di sini dapat dituliskan dalam variabel derajat kebebasan yaitu momentum kuadrat. Nah, setiap satu derajat kebebasan itu menyumbang setengah KT. Karena ada 3 Px Py Pz berarti menyumbang 3 per 2 KT. Nah, kalau semisal jumlah molekulnya itu ada sebanyak Ln, maka hasilnya adalah 3 per 2 N KT. Ya. Kemudian perhitungan entropi gas klasik ya, seperti yang sudah kita peroleh tadi ya, definisi S itu sama dengan E per T Kn ln Z per N plus Kn ya. Nah, dari hasil perhitungan fungsi partisi persamaan 6 dan hasil perhitungan energi pada persamaan 9 ini ya, jadi ini dan tadi Z, kalau kita substitusikan semuanya ke S, maka kita punya E-nya ini kita ganti dengan 3 per 2 NKT, kemudian Z-nya kita ganti dengan BV 2M pi KT 3 per 2. Nah, ini kita dapatkan, ini T-nya kan coret-coret. Ini T-nya coret-coret. Kemudian di sini Kn, Ln, BV ini ya. Nah, ini bisa kita, di sini kan ada 3 per 2 NK, di sini ada NK. Jadi kan 3 per 2 ditambah 1, jadinya 5 per 2. Sehingga kita dapatkan S itu sama dengan 5 per 2 NK plus Kn, Ln, sekian. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ungkapan entropi untuk gas klasik, jadi kan kita sudah dapatkan entropi tadi, bentuknya entropi. Pada gas klasik yang pada persamaan 11, itu belum diketahui kerapatan keadaan dalam ruang fasa B-nya. Jadi kan ketika kita membahas bab 1, kita asumsikan B itu adalah rapat keadaan ya, rapat keadaan dalam ruang fasa. Nah, kita belum tahu B-nya itu sebenarnya apa. Nah, untuk gas semi klasik, yang namanya semi klasik itu kan berarti separuh klasik separuh kuantum ini ya. Jadi karena sudah separuh kuantum, kita bisa
menggunakan pendekatan kuantum. Ya, kenapa kita menggunakan pendekatan kuantum untuk mencari tahu B? Jadi berdasarkan ketidakpastian Heisenberg. Jadi kalau untuk partikel kuantum itu kan dia mematuhi ketidakpastian Heisenberg ya. Jadi delta X itu sama dengan H ya. Kemudian volume ruang fasa terkecil yang dapat mengandung sebuah keadaan itu adalah delta Px, delta Py, delta Px, delta X, delta Py, delta Y, delta Z, delta Pz, delta Z itu kan H, ini H, ini H, ini H. Berarti H pangkat 3. Nah, volume ruang fasa minimum ini hanya mengandung satu keadaan. Oleh karena itu, kerapatan keadaan dalam ruang fasa itu sama dengan B seper gamma minimum yang sama dengan seper H. Jadi S yang tadi itu kan masih mengandung B ya, di sininya itu masih ada B. Ya. Nah, ternyata B-nya untuk gas yang semi klasik itu adalah seper H. Jadi kita dapatkan entropi untuk gas semi klasik. Kalau tadi untuk gas klasik ya, ini gas semi klasik itu 5/2 NK plus NK ln V per H pangkat 3. Nah, ungkapan ini disebut sebagai persamaan Shakur-Tetrode. Itu ya. Kemudian ini ada, setelah kita membahas assembly, nah kita lanjut perkenalan sedikit tentang ensemble. Mungkin ensemble ini lebih dibahas di mekanika statistik ya, lebih di atasnya fisika statistik. Jadi masih ingat dengan beberapa istilah di fisika statistik, ada sistem, assembly, ensemble. Nah, sistem dan assembly adalah dua istilah yang sudah sering kita pakai. Sekarang kita akan membahas tentang ensemble. Oke. Ensemble itu merupakan kumpulan dari assembly. Nah, berdasarkan sifat dinding assembly, ensemble itu dibagi menjadi 3. Ada ensemble kanonik. Jadi ensemble kanonik itu terdiri dari assembly yang dindingnya itu dapat terjadi pertukaran energi, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran sistem. Kanonik ya. Jadi kalau kanonik itu jumlah sistem pada masing-masing assembly itu tetap sama. Jadi kan tadi di gambar yang sebelumnya itu kan ada gambar, ini misalnya adalah ensemble, kemudian di dalamnya itu terdiri dari assembly. Nah, di dalam assembly sendiri itu terdiri dari sistem-sistem itu ya. Ya, ini. Nah, jadi kalau untuk yang ensemble kanonik ya, jadi untuk ensemble kanonik, assembly yang dindingnya itu dapat terjadi pertukaran energi. Ya, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran sistem. Jadi antar assembly itu bisa terjadi pertukaran energi, tetapi tidak bisa terjadi pertukaran sistem. Sehingga jumlah sistem pada masing-masing assembly, jadi N yang ada di sini N1 ya misalnya, ini di sini N2. Jadi masih tetap sama. Jadi N1 itu konstan, N2 itu juga konstan. Nah, jumlah energi pada masing-masing assembly itu berbeda. Jadi E yang ada di sini, E1 di sini itu berbeda dengan E2 yang ada di sini karena E-nya kan bisa tuker-tukeran. Tetapi jumlah keseluruhan, jumlah total sistem yang ada di dalam ensemble itu konstan. Jadi kalau dijumlahkan N1, N2, N3 sampai seterusnya itu tetap konstan. Nah, jumlah energi meskipun energi E1, E2, jadi kan di sini kan ada pertukaran, selalu ada terjadi pertukaran energi ya. Ini E1, E2, E3, E4 itu kan berubah-ubah. Tetapi jumlahannya ya, jumlahan keseluruhannya itu juga tetap konstan. Itu ensemble kanonik. Nah, untuk ensemble grand kanonik itu terdiri dari assembly yang dindingnya dapat terjadi pertukaran energi dan sistem. Jadi antar dinding ini assembly itu bisa terjadi pertukaran energi dan pertukaran jumlah partikel. Jadi otomatis di masing-masing assembly jumlah sistemnya itu akan selalu berbeda-beda karena selalu bertukaran gitu ya. Kemudian jumlah energinya itu juga pasti akan berbeda, tetapi jumlah total sistem ya yang ada di ensemble, kalau N1, N2, N3 dijumlahkan itu akan tetap. Dan energinya kalau dijumlahkan semuanya juga akan tetap. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ensemble mikrokanonik. Nah, ensemble mikrokanonik itu terdiri dari assembly yang dindingnya itu tidak dapat terjadi pertukaran energi dan pertukaran sistem. Jadi nggak bisa bertukar sama sekali. Nah, maka di sini jumlah sistemnya itu sama, energinya sama, kemudian jumlah total sistem di dalam ensemble juga sama, ya, konstan.
jumlah total energi di ensemble juga konstan. Nah, kemudian ini ada beberapa latihan soal ya.